Selamat pagi 97.4 Glory FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kesempatan di pagi hari ini kawan ya? Seperti yang sudah kita informasikan melalui Facebook Gloria Paramita Lumajang dan melalui siaran on air kita kawan, bahwasanya hari ini Selasa 25 Mei 2021 di program Disco Gloria kita ada segmen tamu kita bersama Bea Cukai Probolinggo yang nantinya akan membahas topik cukai untuk kita, untuk semua. Dan yang pasti sudah hadir bersama kita ketiga narasumber di kesempatan pagi hari ini, dan Anda nanti juga bisa bertanya kawan, bisa melalui telepon di 8844702 atau juga 082143033974. Dan di studio Radio Glory FM sudah hadir bersama kita semuanya. Selamat pagi Pak Nangkop Pasaribu, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Delon. Iya, sehat selalu ya Pak. Sehat selalu. Baik, untuk narasumber kedua yaitu Pak Andri Tama, Staf Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan. Selamat pagi Pak Andri Tama. Selamat pagi Mas Delon. Selamat pagi, sehat selalu ya. Sehat selalu pastinya. Untuk narasumber ketiga ada Ibu ya, Ibu apa Mbak ini ya? Mbak Aja ya gitu ya, Mbak Jelita. Iya, selaku staf juga di Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan. Sehat semua pastinya ya. Masih dalam suasana Ramadan. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin semuanya pastinya ya. Iya, kawan Gloria, zaman sekarang jangan mudah tertipu dengan tampilan yang menarik. Pastinya tampilan belum tentu juga menunjukkan keasliannya. Begitu juga dengan rokok ilegal. Kenali ciri-cirinya agar kita tidak mudah tertipu dengan tampilannya. Nah, sebelum kita nanti lebih jauh mengenali ciri rokok dengan tampilan menyerupai rokok legal dan apa sanksi bagi pengedar rokok ilegal, kita nanti juga akan bertanya pastinya untuk lebih lanjut. Tapi sebelumnya kita akan bertanya dulu kepada Pak Nangkop Pasaribu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan rokok ilegal itu dan cukai itu untuk apa? Jadi sebagai preface dulu untuk masyarakat pendengar setia Radio Glory FM. Monggo Pak Nangkop Pasaribu. Oke, terima kasih Mas Delon. Saya jawab yang pertama dulu. Rokok ilegal itu adalah rokok yang diperjualbelikan di masyarakat, di mana rokok ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sisi pemungutan pajaknya. Jadi beberapa ciri rokok ilegal ini adalah bahwa rokok ilegal ini tidak memenuhi ketentuan pungutan cukai yang seharusnya dibayarkan. Jadi ada beberapa modus, seperti modus operandinya lah untuk dalam menyalurkan rokok ilegal ini, misalnya dengan menjual rokok tanpa pita cukai, menjual rokok dengan pita cukai palsu, dan menjual rokok pita cukainya bekas. Jadi secara umum rokok ilegal itu seperti itu. Selanjutnya kita membahas mengenai apa itu cukai. Jadi kalau cukai itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Cukai. Jadi barang kena cukai tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristiknya itu salah satunya konsumsinya itu harus dikendalikan. Yang kedua, peredarannya itu perlu diawasi. Terus yang ketiga, pemakaian dan penggunaannya ini menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Terus selanjutnya, pemakaiannya ini perlu pembebanan negara demi keadilan dan keseimbangan. Sehingga cukai ini, beberapa objek cukai ini kalau di Indonesia ini ada beberapa. Yang pertama itu cukai etil alkohol dan etanol. Yang kedua adalah cukai yang dikenakan cukai adalah minuman yang mengandung etil alkohol. Ini mungkin lebih familiar kita tuh mengetahui dengan nama minuman keras. Terus yang selanjutnya adalah hasil tembakau atau biasanya itu seperti rokok. Jadi kira-kira itu gambaran secara umum mengenai cukai, Mas. Ya. Jadi masyarakat biar tahu terlebih dahulu
rokok ilegal itu seperti apa? Apakah rokok selundupan? Apakah rokok yang memang benar-benar tidak boleh? Nah, masyarakat masih awam, dan tadi Pak Nangkop sudah menjelaskan ya tentang rokok ilegal itu seperti apa. Kemudian cukainya itu juga sudah dijelaskan. Jadi seperti itu ya. Nah, ini bagaimanakah cukai bisa berpengaruh untuk masyarakat, dan seperti apa sih cukai itu, Pak? Nah, ini pertanyaan yang mendasar ya. Tadi sepertinya sudah agak dijawab ya oleh Pak Nangkop tadi ya. Nah, ini pastinya juga apakah berpengaruh? Nah, ini untuk masyarakat terkait dengan cukai ini, Pak. Cukai dalam hal ini pungutan negara tersebut sangat berpengaruh untuk masyarakat, khususnya itu dari sisi pemungutan pajaknya. Pungutan pajak ini nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk memenuhi pembangunan kita, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari sisi mungkin kesehatan, kesejahteraan sosial dan segala macam. Jadi cukai yang dipungut oleh negara itu nantinya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Jadi cukai ini sangat penting dan mempunyai peran yang sangat baik, peran yang sangat besar buat keuangan negara untuk masyarakat dalam pemenuhan kegiatan pembangunan yang dilakukan. Saya kira seperti itu, Mas. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Mas Andri Tama selaku staf seksi kepatuhan internal dan penyuluhan. Selama ini seperti apa, Mas? Jadi memang kita perlu datang ke masing-masing wilayah kerja kita. Jadi salah satunya Kabupaten Lumajang. Jadi Kabupaten Lumajang itu termasuk wilayah kerja Bea Cukai Probolinggo. Kita perlu sampaikan ke masyarakat bahwa memang cukai ini punya peran yang sangat besar dan manfaatnya bagi masyarakat. Karena memang pada prinsipnya cukai itu dikenakan terhadap barang-barang yang memiliki dampak negatif ke masyarakat. Jadi itu yang pertama, itu tujuan utamanya penggunaan cukai. Nah, ketika cukai itu sudah dipungut, itu akan kembali lagi ke masyarakat, memang dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau, namanya BBHCHT, yang ditransfer ke pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Nah, inilah yang menjadi seperti bantalan lah, atau kalau misalnya secara umum seperti tanggung jawab sosial kepada masyarakat, sehingga dan besarannya pun sangat besar. Kalau misalnya kita bisa sebut ada sekitar 23 miliar yang ditransfer dari pusat ke pemerintah daerah Lumajang untuk digunakan sesuai alokasinya seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang alokasi BBHJHT. Jadi memang ini juga perlu diketahui oleh masyarakat sehingga bisa dipantau juga oleh masyarakat terkait penggunaannya agar sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Seperti itu, Mas. Ya, jadi cara kerjanya seperti itu memang ya. Jadi ada pungutan bea cukai memang untuk masyarakat, kembali ke masyarakat sendiri. Jadi masyarakat harus tepat nantinya ketika memilih rokok terutama, begitu ya. Iya, betul. Jadi biar tidak ada kesalahan dalam hal ini ya, gitu ya, Mas ya. Dalam hal pungutan cukai. Mungkin ada yang ditambahkan Mbak Jelita terkait dengan pungutan cukai ini, Mbak? Iya, boleh mau menambahkan kalau jadi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun 2020 tentang DBHCHT itu alokasi DBHCHT itu sendiri itu untuk beberapa program, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kualitas bahan baku. Jadi untuk kesejahteraan petani seperti itu. Kemudian untuk pembinaan industri tembakau itu sendiri. Kemudian untuk pembinaan lingkungan sosial, ada juga untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Kemudian juga ada untuk pemberantasan barang kena cukai ilegal. Nah, itu tadi. Jadi untuk yang masyarakat, salah satunya itu untuk di bidang kesehatan. Jadi itulah alokasi dari DBHCHT yang mana yang perlu diketahui masyarakat sehingga masyarakat tahu apa fungsi DBHCHT, apa manfaatnya untuk masyarakat, dan bisa membantu kami untuk
sama-sama memberantas rokok ilegal itu. Jadi masyarakat juga harus tahu Iya, ya, betul. terkait dengan DBHCHT ini ya. Betul. Jadi masyarakat juga harus tahu tentang transparansi seperti ini. Kemudian ini yang paling mendasar adalah ciri rokok ilegal itu seperti apa? Monggo Pak Nangkop Pasaribu. Jadi biar masyarakat juga tahu ciri-ciri rokok ilegal itu seperti apa, karena memang tampilan itu banyak menipu sekali begitu ya. Iya, monggo silakan Pak. Mungkin hal-hal yang kasat mata bisa kita lihat sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari lah. Kita mungkin bisa lihat ciri-ciri rokok yang ilegal yang beredar di pasaran itu, misalnya tuh, rokok ini biasanya belum punya nama. Jadi bukan rokok-rokok yang mainstream lah, yang seperti biasa kita lihat di toko-toko, di supermarket, di toko-toko penjualan eceran seperti itu. Belum jadi punya nama ya? Biasanya dia belum familiar namanya. Tetapi bisa juga contohnya itu justru namanya itu seperti plesetan dari rokok-rokok yang sudah mainstream, punya nama begitu sudah ya? punya nama. Jadi kadang contohnya yang biasa ada rokok yang terdiri dari 3 angka gitu, mungkin dia bisa jual dengan merek 789, contohnya seperti itu. Jadi banyak rokok-rokok ini plesetan dari rokok-rokok yang sudah terkenal, rokok-rokok yang mainstream ada kita lihat di pasaran. Terus biasanya dia dikemas itu sangat sederhana, jadi tidak serapi yang biasa kita lihat lah, yang sering kita lihat sehari-hari itu. Dia dari sisi kemasan tuh kelihatan lebih kurang rapi gitu. Terus yang paling kelihatan sih harganya itu sangat tidak wajar. Jadi harganya itu relatif sangat murah. Mungkin kalau kita lihat perbandingannya itu, kalau sekiranya rokok-rokok, contohnya nih rokok yang biasa dijual mungkin contohnya harganya 10.000, ini mungkin harganya ya bisa sampai cuma 3.000 ya, seperti itu. Jadi disparitas harganya itu sangat jauh gitu. Jadi kira-kira seperti itulah mungkin ciri-ciri rokok ilegal yang beredar di pasaran yang bisa secara kasat mata kita perhatikan gitu. Jadi masyarakat jangan keburu untuk membeli, kemudian merasakan, oh enak, ya sudah, saya pakai itu terus. Dan ini harus diperhatikan begitu ya Pak Nangkop ya? Iya, jadi mungkin juga tambahan sebagai untuk perhatian kita semua. Jadi mungkin dari sisi perlindungan konsumennya gitu. Jadi mungkin kita bisa lihat kalau rokok-rokok biasa yang sudah mainstream, yang rokok legal lah, itu kalau dikonsumsi secara terus-menerus itu pasti ada sangat berpengaruh pada kesehatan. Itu yang rokok yang legal gitu. Kalau rokok legal itu kan dia sudah jelas, contohnya kandungan nikotin berapa, kandungan tar berapa, jelas itu. Tapi kalau rokok-rokok ilegal itu saya yakin komposisi yang ini ya Pak ya. Dan saya yakin secara pasti bahwa mereka itu tidak memperhatikan hal seperti itu. Yang mungkin juga apabila dikonsumsi terus-menerus, rokok-rokok ilegal ini bisa akan berakibat sangat buruk dari sisi kesehatan yang mengkonsumsi. Jadi mungkin itu yang jadi perhatian besar kita dalam mengkonsumsi rokok ilegal itu. Jadi makanya di sini sebagai fungsi kami untuk mensosialisasikan alangkah baiknya kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Iya. Nah, perkembangan dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2021 itu seperti apa Pak? Perkembangan rokok ilegal di masyarakat itu? Jadi kita harus mengakui bahwa memang selama rokok masih dipungut cukainya, pasti rokok ilegal itu akan terus bayar. Tapi kami memang belum cukup puas. Tapi kalau kita lihat dari survei dari 5 tahun terakhir ini, bahwa kami telah berhasil menekan angka peredaran rokok ilegal. Jadi dari sebelumnya mungkin sangat tinggi,
mungkin sekarang sekitar cuma tinggal 3% target dari Ibu Menteri Keuangan bahwa kita itu harus bisa menekan kalau bisa sampai di bawah 3% dari peredaran rokok ilegal ini. Jadi itu mungkin ya modus operandi untuk membuat dan memasarkan rokok ilegal ini memang sangat banyak. Tapi kami terus berusaha bukan hanya dengan cara represif ya, tapi juga dengan edukasi sosialisasi yang kami lakukan. Mudah-mudahan masyarakat bisa sadar bahaya dari rokok ilegal. Ini berarti termasuk salah satu cara pemerintah juga untuk mengencarkan sosialisasi begitu ya. Iya. Dan kenapa juga pemerintah harus mengencarkan gempur rokok ilegal, kemudian memasang di baliho-baliho seperti itu, Pak? Apakah salah satu juga termasuk seperti ini atau mungkin ada tambahan lain? Kenapa pemerintah gencar sekali? Kami mengharapkan masyarakat lebih paham, lebih mengenal lagi jenis-jenis rokok ilegal itu. Jadi secara fisik itu rokok ilegal yang diperjualbelikan itu, contohnya salah satunya itu adalah rokok diperjualbelikan tuh tanpa pita cukai. Jadi dia biasa sebut nama itu rokok polos lah. Jadi dia rokoknya itu tanpa dilekati pita cukai. Yang kedua, rokok pita cukai yang dilekatkan di rokok itu bukan pita cukai yang dicetak oleh Peruri, yang dikeluarkan oleh bea cukai gitu. Jadi dia mungkin bikin pita-pita sendiri lah gitu. Jadi dipalsukan. Yang ketiga itu bisa juga rokok itu diperjualbelikan, tapi yang ditempelkan itu adalah pita cukai rokok bekas. Jadi pita cukai yang sudah terpakai dipakai lagi seperti itu. Terus yang keempat ada juga pita cukai yang bukan haknya. Jadi bukan haknya. Jadi kalau pita cukai itu biasanya itu diberikan ke suatu pabrik rokok itu, kita punya identifikasi sendiri dengan nomor seri sendiri bagi mereka. Tapi yang dia gunakan pita cukai dari pabrikan lain. Jadi kira-kira seperti itu. Memang secara kasat mata mungkin gitu. Masyarakat awam kurang paham gitu loh. Ya, karena memang hampir menyerupai gitu hampir ya, menyerupai. Terus yang terakhir itu rokok dengan pita cukai itu yang tidak sesuai dengan jenis dan golongannya. Jadi mungkin contohnya begini Mas, contoh rokok itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu mungkin seperti sigaret kretek gitu, sama sigaret putih gitu, sigaret kretek tangan atau sigaret kretek mesin. Jadi itu nilai cukainya itu besaran cukainya itu berbeda, tarif cukainya berbeda. Jadi bisa saja dia untuk rokok sigaret kretek mesin, tapi yang ditempelkan cukai sigaret kretek tangan. Jadi kira-kira seperti itulah ininya. Jadi pita cukai yang ditempelkan itu tidak sesuai gitu jenis dan golongannya. Kira-kira seperti itu Mas ininya gitu. Harapan kita. Baik, terima kasih. Kita kembali ke Mas Andri Tama. Nah, selama ini pengawasan atau monitoring dari Bea Cukai sendiri terhadap rokok-rokok ilegal itu seperti apa, Mas Andri Tama? Jadi selain tindakan preventif seperti ini, jadi sosialisasi, kemudian kita bekerja sama dengan pemerintah daerah. Jadi kita juga melakukan beberapa tindakan-tindakan represif yang kita juga punya tim di lapangan. Kita juga punya tim penindakan dan penyidikan yang telah bekerja untuk menggali informasi dan menindak para pelanggar yang melanggar ketentuan cukai ini. Jadi salah satunya mungkin kita pernah menindak di Lumajang juga sudah kita proses, kemudian para pelakunya sudah ditetapkan di pengadilan. Jadi itulah tindakan yang sebenarnya kita tidak berharap seperti itu. Jadi yang kita tekankan di sini, kita ingin masyarakat itu yang pertama tahu dulu sih apa sih rokok ilegal, yang kedua kemudian masyarakat minimal tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Itu yang coba kami tekankan. Yang ketiga, kalau memang masyarakat tahu ada peredaran rokok ilegal,
silahkan laporkan. Jadi jangan takut, jangan apa namanya sungkan, atau minimal beranilah untuk menyampaikan ke kami. Jadi kami sangat terbuka dan kami menjamin kerahasiaan para pelapor itu, dan keamanan juga kami jamin, karena memang di era seperti sekarang, era kolaborasi, kita perlu bekerjasama dengan sebanyak-banyaknya masyarakat untuk saling bekerjasama menggempur rokok ilegal ini. Karena memang kita tidak bisa bekerja sendiri, kita tetap butuh kerjasama dan sinergi dengan seluruh stakeholder, salah satunya masyarakat juga, agar rokok ilegal ini dapat diberantas seperti itu. Sesuai dengan tagline-nya gempur rokok ilegal. Nah, seperti itu ya. Nah, ini pertanyaan yang mendasar setelah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nangkop, kemudian juga sudah dijelaskan oleh Mas Andri Tama terkait dengan pengawasan, monitoring dan lain sebagainya. Ini kemungkinan juga masyarakat Lumajang ini ya, yang produsen dari rokok ini, kemungkinan juga ada yang rokok yang belum legal begitu. Saya bilang belum legal ya. Ini bagaimana caranya untuk bisa melegalkan atau mempatenkan gitu ya di bea cukai itu? Apakah susah? Apakah rumit begitu? Mungkin Mbak Jelita mungkin bisa menjelaskan. Gampang banget. Gampang banget. Legal itu mudah. Legal itu mudah. Karena sekarang kita mengusung hashtag legal itu mudah. Persyaratannya juga sekarang juga sudah dipermudah. Jadi tinggal Bapak Ibu yang mungkin udah mulai usaha nih, ada usaha produksi rokok, nah tapi belum legal. Belum punya surat izinnya, bisa datang aja ke kantor kami di Jalan Tanjung Tembaga Timur nomor 3, Mayangan, Kota Probolinggo. Nanti di situ kita bantu, kita jelaskan satu persatu persyaratannya, kemudian kita asistensi juga semuanya sampai bisa dapat izinnya, NPB BKC namanya, nomor pokok pengusaha baru kena cukai. Iya, apakah ada ketentuan produsen 1 tahun baru bisa mendaftar, atau produsen awal baru boleh mendaftar, atau seperti apa? Tidak ada ketentuan seperti itu. Iya. Jadi ketika istilahnya produsen itu ingin bergerak ke rokok, ya sudah langsung begitu ya. Kalau bisa punya izin dulu baru buka usaha, kemudian baru bisa dilegalkan. Mungkin ada yang ditambahkan Mas Andri Tama? Ya mungkin kalau misalnya di Lumajang ini sudah ada beberapa pabrikan yang mengajukan izin. Jadi kita sangat mendukung, dan kita juga sering mengasistensi datang langsung apakah perkembangannya baik, dan kita sangat-sangat mensupport industri kecil seperti itu, karena memang ini memberdayakan masyarakat sekitar. Dan kita jamin, kita dari Kepatuhan Internal juga, kalau memang ada oknum-oknum pegawai yang mungkin melanggar ketentuan dan kewenangan, kita siap, maksudnya masyarakat diharapkan dapat melaporkan juga, karena memang kita sudah ditetapkan sebagai wilayah bebas dari korupsi. Jadi kalau memang ada pengutang yang di luar ketentuan, itu menjadi concern kami selaku Kepatuhan Internal juga untuk dilaporkan saja ke kami, karena memang tidak ada biaya apapun dalam pengurusan izin NPB BKC seperti itu. Jadi masyarakat tidak perlu takut, kami jamin semuanya gratis, legal itu mudah, syarat-syaratnya juga sangat-sangat mudah. Sekarang sudah serba online. Kami juga punya WhatsApp konsultasi online. Jadi kalau misalnya belum bisa datang ke kantor, kami juga punya Halo Bank namanya. Silakan hubungi kami di 089 8181 5959 seperti itu. 599 ya. 089 saya ulangi lagi 089 8181 5599 itu untuk layanan informasi call center WA ya? Iya, kalau misalnya WA bisa, terus kemudian Facebook juga ada, ini di Bea Cukai Probolinggo, di Instagram juga ada Bea Cukai Probolinggo, di Twitter juga ada @bc_probolinggo. Tapi kalau untuk layanan telepon juga bisa menggunakan WA ini? Iya, bisa. Atau hanya chatting saja? Bisa ya? telepon juga. Nah, kemudian telepon di kantor juga bisa. Ada di 0335
421-863. Jadi bisa telepon ke kantor langsung atau via WA juga bisa. Ya. Bangga dengan legal, Iya, nah itu. Jadi masyarakat yang pasti tahu dulu kalau semua biaya, semua layanan yang kita berikan, ya juga Probolinggo berikan itu tidak ada biayanya kecuali untuk pungutan negara gitu. Jadi kita nggak minta biaya apapun lagi, kecuali pungutan negara. Nah itu sudah jelas ya. Sudah sudah digarisbawahi. Jadi masyarakat jangan sampai takut dengan wah nanti saya kena banyak ini. Ya, saya harus mengeluarkan segini dan segini. Nah itu. Jadi masyarakat harus paham dulu gitu ya tentang kelegalan itu seperti apa. Karena di situ nanti akan ada standar ya rokok yang akan diperdagangkan itu seperti apa. Mungkin seperti itu ya Mbak Rita ya. Jadi tidak langsung bea cukai menentukan ada cukai kemudian ya sudah dipasarkan. Tapi di situ ada ketentuan-ketentuan seperti itu ya. Iya. Baik kita sekarang kembali ke Pak Nangkop gitu ya. Nah ini ada penjual dari rokok ilegal yang sudah terlanjur menjual rokok ilegal dan dia tidak tahu. Nah apakah juga terkena sanksi juga begitu Pak Nangkop? Yang termasuk kena sanksi ini produsennya, penjual atau seperti apa gitu? Di Undang-Undang Cukai, Undang-Undang Nomor 39 tentang cukai, ketentuan kita bicara mungkin langsung ke ketentuan pidananya. Ketentuan pidananya betul. Jadi di pasal 54 itu ada disampaikan bahwa barang siapa yang menawarkan, menyerahkan, menjual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tanpa dilekati pita cukai bisa dikenakan pidana penjara 1 sampai dengan 5 tahun dan atau pidana denda 2 kali sampai dengan 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Terus yang di pasal 55 barang setiap orang yang meniru, memalsukan pita cukai, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual pita cukai palsu, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan pita cukai yang sudah dipakai. Jadi meniru, memalsukan dan menggunakan pita cukai yang sudah dipakai. Itu pidana penjara dari 1 sampai 8 tahun. Denda bisa sampai 10 kali sampai 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Dan pasal 56 bahwa setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh dan memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana. Tindak pidana bisa kena pidana penjara 1 sampai dengan 5 tahun, pidana denda 2 kali sampai dengan 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Jadi di sini bisa kita lihat untuk yang menawarkan, meniru pita cukai dan yang menimbun. Jadi itu semua ketentuan pidananya. Tapi seperti ini Mas. Jadi kita itu selalu mengedepankan yang namanya edukasi gitu, pencegahan dulu. Kita mengedukasi dulu ke masyarakat bahwa yang legal itu seperti apa gitu, yang tidak legal itu seperti apa. Betul. Jadi kami juga tidak serta-merta ibarat kata langsung menindak dari sisi langsung ke penyidikan, langsung ke pidana penjara atau seperti tidak. Jadi prosesnya itu ada dari proses penyelidikan, proses penyidikan itu ada nanti seperti apa hasilnya itu yang menentukan nanti penyidik. Tapi perlu kami sampaikan bahwa kami ini juga tidak mau mengedepankan yang namanya pendekatan yang represif ya. Kita masih harus memberikan ruang dulu untuk masyarakat untuk bisa berbenah atau memperbaiki keadaan yang dia alami saat ini sehingga bisa mengerti kegiatan yang legal itu seperti apa. Jadi kami masih tetap mengedepankan yang namanya dari sisi pencegahan. Pencegahan dulu. Iya. Seperti itu Mas. Iya, mau ada yang ditambahkan Mas Andri Tama terkait dengan tadi sudah dijelaskan dengan sanksi yang sudah diberikan ini sangat menakutkan begitu ya. Soal rokok ilegal saja pidananya seperti itu. Jadi jangan sampai macam-macam lah dengan hal seperti ini begitu ya. Jadi kalau misalnya kami menghimbau ke masyarakat kalau memang
tobat lah gitu. Kalau misalnya memang dulu masih pakai rokok ilegal, maksudnya mengkonsumsi rokok ilegal, gua dampaknya itu bukan hanya secara rokok uang resmi saja yang legal saja, itu sudah berdampak kurang baik kepada kesehatan. Jadi apalagi rokok yang nggak resmi, yang dibuat secara sederhana, asal-asalan, pokoknya asal jadi dijual, crafted gitu ya, ya. Dan bikinan sendiri. kadar dan nikotinnya itu tidak diinformasikan secara benar kalau memang rokok itu tidak resmi. Jadi itu akan sangat berdampak buruk kepada masyarakat sendiri seperti itu. Jadi kepada para penjual, kepada para produsen, stop produksi rokok yang tidak resmi, karena itu akan sangat merugikan diri sendiri dan juga masyarakat yang mengkonsumsi. Seperti itu sih himbauan kami. Terutama untuk pengguna harus bijak ya. Kalau penggunanya tidak mau membeli, otomatis produsennya berhenti begitu ya. Betul. Selama pengguna terus meminta gitu ya, ada permintaan nanti ada bersedia kesediaan untuk bisa mengirimkan rokok-rokok yang ilegal. Iya betul. Gitu. Jadi perlu biasa juga oleh masyarakat dampak negatifnya kalau misalnya membeli rokok yang tidak resmi seperti itu. Selain juga kesehatan, kemudian juga tidak membantu negara, seperti itu kan ya. Betul. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, cukai itu bukan cuma untuk biaya cukai saja, untuk masyarakat lagi, kembali ke masyarakat lagi begitu ya. Nah, kalau untuk ketentuan untuk membuat cukai sendiri di bea cukai ini, apakah ada ketentuan sampai berlaku 1 tahun atau seperti apa untuk pelabelan dari cukai sendiri itu di rokok, Pak Nangkop? 1 kali pendaftaran gitu. Jadi begini Mas, jadi di ketentuan kita itu setiap orang yang ingin melakukan kegiatan mungkin seperti biasa kita pabrik rokok lah, itu dia salah satu yang wajib dilaksanakan itu adalah dia harus memiliki yang namanya NPPBKC, nomor pokok pengusaha barang kena cukai gitu. Jadi nanti setelah itu kan sebelum kita menyerahkan NPPBKC itu, kita melakukan penelitian dulu kira-kira produksinya dia itu sebesar apa gitu loh. Jadi kita bisa menentukan range-nya dia untuk dikenakan tarif cukai, karena untuk pengusaha rokok sendiri itu kita punya klasifikasi atau tingkatan gitu loh. Jadi ada kelasnya, jadi ada yang golongan 1, golongan 2, ada seperti itu, tergantung kapasitas dari pabrik rokok ya. Kalau udah pabrik rokok yang sangat besar seperti mungkin rokok yang mainstream sekarang mungkin kayak Gudang Garam atau Sampurna, itu kelasnya udah kelas paling tinggi gitu, kelas 1. Jadi ini yang kelas 2 atau kelas 3 gitu. Setelah kita tahu dia berada di kelas berapa gitu, jadi dikenakan tarif cukainya itu sesuai kelasnya gitu. Jadi kapasitas produksinya berapa, nah di situ nanti mereka memesan pita cukai yang ada di kantor kita gitu. Jadi sifatnya itu seperti itu Mas. Jadi mereka produksinya berapa, memesan pita cukai di kita, baru kita serahkan pita cukai. Jadi kira-kira disesuaikan dengan produksinya berapa, cukainya keluar begitu ya. Klasifikasi ininya dulu pabrik rokoknya itu seperti apa, karena tingkatan tarif cukainya itu juga beda gitu ya. Ya, kawan Gloria, silakan Anda bisa bertanya, kawan, bisa melalui telepon di 884702 atau juga 082-143-03394 atau bisa bertanya bersama Bea Cukai Probolinggo. Dan tadi sudah dijelaskan ya, kalau misalkan ada pengaduan, monggo silakan, jangan sungkan-sungkan, jangan takut untuk mengadukan gitu ya. Betul. Jadi biar Bea Cukai sendiri bisa lebih tepat nanti langsung untuk, nah biasanya penindakannya seperti apa ini Mas? Apakah memang ada menggandeng dari pihak-pihak lain untuk terjun langsung sana? Apakah memang ada tim khusus dari Bea Cukai sendiri untuk bisa paling tidak memberikan warning begitu? Ya, jadi kalau misalnya kita cerita tentang penindakan itu memang ada 2 tipe, yang operasi terbuka dan tertutup. Kalau misalnya memang operasi tertutup ya kita melaksanakannya sendiri secara tertutup, kemudian menggali informasi
kita punya tim intelijen sendiri yang memang bekerja untuk mencari informasi terkait peredaran rokok ilegal. Kalau misalnya operasi terbuka, kita bisa biasanya bekerja sama juga dengan pemerintah daerah. Jadi ada operasi pemberantasan BKC ilegal, barang kena cukai ilegal, yang itu juga didanai juga oleh BPHCHT ini. Jadi dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini salah satunya ya untuk memerantas barang kena cukai ilegal. Ya kita bekerja sama dengan Satpol PP, Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Lumajang, kemudian pemerintah daerah. Jadi di bagian perekonomian juga kita bekerja sama keliling operasi pasar dan menggali informasi juga untuk menggembur rokok ilegal ini seperti itu. Jadi kita menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, dan kalau memang masyarakat ada informasi silakan sampaikan juga ke kami, laporkan ke kami sehingga kami bisa tindak lanjut dengan penelitian dan penyelidikan selanjutnya seperti itu. Nah, kalau masih ada rokok ilegal yang masih beredar ini, apakah memang masih belum tercakup oleh bea cukai atau seperti apa? Karena memang ada rokok ilegal ya di pasaran sana yang masih tetap begitu ya. Mungkin masyarakat di pendengar Radio Glory FM itu masih ada. Kenapa kok nggak ada ikan dan lain sebagainya? Apakah belum atau memang belum tersampaikan ke bea cukai sendiri? Seperti apa Pak Nako? Yang namanya apa ya? Yang namanya kegiatan kriminal mungkin susah untuk kita pantau lebih detail gitu ya. Semuanya bisa langsung kita tindakan. Tapi mungkin satu hal yang perlu dipahami bahwa kami Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal ini Bea Cukai Probolinggo itu sekuat tenaga akan terus melakukan pengawasan tuh. Jadi mungkin melakukan pengawasan. Mungkin perlu kami sampaikan bahwa kami itu membawahi 3 wilayah pengawasan. Yang pertama adalah Kota Probolinggo, yang kedua Kabupaten Probolinggo, dan yang ketiga adalah Kabupaten Lumajang. Sejauh ini kita dalam hal ini unit pengawasan telah banyak melakukan monitoring, pengawasan, dan penindakan. Dalam hal ini juga seperti tadi yang sudah disampaikan oleh rekan saya Andri tadi itu, kami itu ada bersinergi dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini dari sisi penindakannya itu bersama Satuan Pamung Praja, Satpol PP. Terus dari sisi sosialisasi itu kami bekerja sama dengan Diskominfo. Jadi kita telah terus melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat masif dari sisi sosialisasi dan sisi penindakan. Mungkin kalau masih ada 1-2 yang masih ilegal itu, ya mungkin kami harus masih tetap terus melakukan pengawasan yang lebih masif lagi, dan juga membutuhkan kerjasama dari masyarakat untuk ikut berperan serta mengurangi peredaran rokok ilegal ini. Dalam hal ini mungkin bisa memberikan informasi kepada kami melalui saluran informasi yang telah kami berikan, dan juga perlunya kesadaran dari masyarakat untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal, karena itu yang sangat penting. Kesadaran dari masyarakat sendiri untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal itu adalah mungkin senjata paling ampuh untuk saat ini. Pengguna dulu diputus begitu ya Pak ya? Seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih. Ini di jalur WA sudah ada yang bertanya, ini dengan Ibu Retno. Kalau soal rokok, nah bagaimana cara menggempur penjualan rokok ilegal yang semakin marak terjual? Dan saya ingin tahu juga ciri khusus dari gambar cukai sendiri, karena memang ada rokok ilegal yang cukainya itu mirip sekali dengan cukai-cukai yang sudah dipatenkan. Nah seperti apa Pak? Monggo silakan dari Bu Retno. Mungkin untuk ciri pita cukai ini mungkin karena kita tidak bisa secara visual menggambarkan dengan Ibu Retno ini, mungkin itu jadi pita cukai ini punya hologram, dan memang supaya lebih jelasnya itu kita harus menggunakan juga ada peralatannya itu alat sinar UV ultraviolet bisa kita lihat. Jadi di situ ada lambang-lambang bea cukai, ada lambang bea cukai di pita kalau kita gunakan dengan sinar UV tadi, dan juga ada simbol-simbol yang tentunya itu punya tingkat kerumitan yang agak tinggi. Memang kita harus bisa yang pertama itu membandingkan dulu yang asli sama yang palsu seperti apa gitu.
Yang pertama itu mungkin dengan menggunakan media yang tadi saya sampaikan, sinar ultraviolet ini setelah kita masyarakat gunakan, kadang yang juga nggak ini. Nah, nggak iya, jadi mungkin itu hal yang agak mungkin jadi problem buat kita karena tidak mungkin juga semua penjual rokok punya sinar ultraviolet sendiri kan, memastikan. Tapi secara kasat mata yang bisa kita lihat mungkin hal seperti itu tadi. Jadi ada perbandingan yang sangat kentara kelihatan setelah kita menggunakan media tadi dalam melihat pita cukai tadi. Pita cukai. Nah, setelah disorot dengan sinar UV itu apakah memang ada semacam warna begitu yang tersembunyi ya? Ada ya, Pak ya? Apa namanya, watermark patternnya sendiri. Itu punya kekhasan tersendiri. Kalau yang ilegal tidak keluar seperti itu. Kemungkinan besar tidak, karena untuk membuat bisa persis seperti itu bahannya itu mahal gitu loh. Nah, jadi bisa jadi pita, kalau dia gunakan yang seperti itu bisa jadi pitanya lebih mahal dari rokok yang dia jual nanti. Iya benar. Mungkin dari sisi cost itu nggak mahal. Wah, ini pastinya yang mendengar, waduh ini udah tahu semua ini masyarakat gitu ya. Karena memang harus bijak ya Mbak Jelita ya, sebagai pengguna rokok ini jangan cuma sekedar asal murah kemudian juga dipakai, dihisap sudah kerasa enak. Nah, udah nggak ini ya. Dan kalau boleh menambahkan, tadi sebelumnya itu Pak Nangko pernah berbicara tentang jenis-jenis rokok ilegal. Nah, ada dua yang bisa diketahui dengan kasat mata nih, perbedaan pita cukai yang asli sama yang palsu itu seperti apa. Yang pertama, yang ciri rokok ilegal di mana pita cukainya itu palsu. Nah, itu bisa kita lihat, masyarakat bisa membedakan secara kasat mata benar-benar kalau pita cukai yang palsu itu kertasnya beda sama yang asli. Seperti tadi yang udah jelaskan sama Pak Nangko, kertasnya itu ada hologramnya kalau yang asli. Nah, kalau yang pita cukai yang palsu itu kemungkinan besar nggak bisa ada hologramnya. Jadi cuma pakai kertas HVS biasa gitu, terus langsung ditempelin di rokoknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri rokok ilegal yang pita cukainya itu bekas. Nah, pita cukainya bekas itu bisa dilihat kalau dilihat kasat mata, dia nempel di kotak rokoknya itu nggak rapi. Jadi ada seperti, karena itu kan pita cukai yang sudah pernah dipakai kemudian dikeletek, kemudian ditempel di rokok yang bekas, mau dipasarkan lagi. Nah, itu berarti pita cukai bekas, maka nggak akan bisa menempel dengan sempurna dan rapi. Dan di situ masyarakat bisa membedakan dua ciri rokok ilegal. Iya, itu sudah cukup jelas sekali. Baik, silakan Anda bisa bertanya kembali kawannya, bisa melalui telepon ataupun juga melalui WA di 082143033974. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Bahtiar ini, Mbak ya. Mau tanya keperuntukan untuk hasil dari cukai rokok itu diperuntukkan untuk apa saja, Pak? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Bapak siapa? Bahtiar. Pak Bahtiar. Jadi pemerintah dalam hal ini telah dalam hal ini Menteri Keuangan menerbitkan peraturan Menteri Keuangan mengenai pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini adalah cukai yang dipungut dari masyarakat dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi dalam hal ini mungkin daerah, provinsi atau kabupaten penghasil tembakau dan pusat pabrik rokok. Untuk Kabupaten Lumajang sendiri, dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini sebesar sekitar 23,5 miliar. Jadi 23,5 miliar ini diperuntukannya itu untuk kesejahteraan sosial, untuk kesehatan dan untuk penegakan hukum. Jadi ini dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini dikembalikan lagi, cukai yang dipungut itu dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi ini bukti bahwa memang apa yang sebagai sentra produksi cukai hasil tembakau dalam hal ini Kabupaten Lumajang dikembalikan lagi dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini.
gitu loh. Nah itu. Jadi ini bisa digunakan juga untuk kesehatan, untuk juga membina industri hasil tembakau, untuk kesehatan, untuk kesejahteraan sosial, bahkan mungkin yang seperti saat ini dalam bentuk BLT juga diserahkan. Juga masuk begitu ya. Iya. Jadi banyak sektor yang dicakup ya dari hasil cukai rokok sendiri. Jadi makanya kawan gue bagi pengguna rokok ilegal sekarang, jadi silakan aja untuk lebih bijak kembali untuk beralih ke rokok ilegal. Sebenarnya tidak susah ya, hanya beda sedikit harga mungkin ya Pak Nangkop ya terkait dengan rokok ilegal dengan rokok yang legal ini. Tapi ya itu tadi, satu kesehatan, kedua juga tidak akan menyumbang ke pemasukan negara. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ternyata keperuntukan dari hasil cukai sendiri cukup luar biasa banyaknya begitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan Mbak Jelita, selama ini sosialisasi penyuluhan dan lain sebagainya terkait dengan gimana gempur rokok ilegal ini ke masyarakat? Apakah masyarakat setelah disonding seperti itu paham atau malah lebih seperti apa? Mungkin yang lebih bertemu dengan di pengalaman di luar sana, mungkin Mbak Jelita sama Mas Andri sama mungkin. Selama ini kita sudah melakukan berbagai cara untuk mensosialisasikan terkait cukai. Betul. Dan DBHCT dan ciri-ciri rokok ilegal ya ke masyarakat. Salah satunya sosialisasi langsung nih, tatap muka. Kita tatap muka biasanya di kantor-kantor kecamatan, kita bertemu Bapak Ibu warga di sana dari berbagai macam perwakilan ya, ada dari Bapak Ketua RT, RW, LSM kemudian juga LSM betul, komunitas-komunitas, kemudian Bapak Ibu yang punya warung nih yang biasa jual rokok, kemudian petani tembakau juga pernah kita temui gitu untuk kasih edukasi. Dan di sana luar biasa, saya salut sekali sih dengar cerita Mas Andri mungkin ke sana, Pak Nangkop ke sana, bahwa ketika sosialisasi itu selalu antusias warga Lumajangnya gitu. Responnya bagus sekali. Jadi kita nggak cuma satu arah tapi bisa interaksi dua arah itu. Luar biasa yang kita harapkan masyarakat jadi lebih tahu gitu apa itu cukai, dan selanjutnya mungkin bisa menceritakan ke tetangga kanan kiri, kemudian anaknya, saudaranya, seperti itu. Kemudian selain dengan tatap muka, kita juga melakukan seperti ini nih, hari ini kita dialog interaktif di Radio Gloria Paramita ini sebagai salah satu bentuk supaya sosialisasi supaya warga-warga yang mungkin nggak bisa kita temui tatap muka bisa suka dengar radio, kita bisa apalagi iklannya sudah reguler begitu ya, terkait dengan rokok ilegal, kemudian ada juga judul penipuan dan sebagainya. Ini kan sudah terngiang sekali sebenarnya di masyarakat gitu ya. Tinggal action begitu ya dari masyarakat begitu ya Mbak Jelita ya. Kemudian sosialisasi lewat baliho yang tadi Mas Dilon ceritain itu betul, itu salah satu bentuk kerjasama kita dengan pemerintah daerah Lumajang. Kita pasang baliho-baliho kepada masyarakat. Dan juga kita juga sering nih, beberapa kali kita pernah datang langsung nih, kita dari seksi kepatuhan internal dan penyuluhan, kita datengin warga ke warung-warung, kita ceritain satu persatu bagaimana ciri-cirinya, kita jelaskan edukasinya. Dan ternyata kita temui juga banyak masyarakat yang masih belum tahu, terutama bapak ibu yang biasa menjual rokok itu masih belum tahu ciri-ciri rokok ilegal. Nah, di situ kita jelaskan satu persatu ke bapak ibu, dan alhamdulillah antusiasmenya juga baik gitu, responnya juga baik ketika kita datang satu persatu. Pada saat penyuluhan, apakah memang mereka ada sounding ke Bea Cukai sendiri? Oh iya Mbak, saya menemukan ini di sini. Saya tahu ada di sana seperti ini pembuatan produksi dan lain sebagainya. Apakah ada seperti itu? Mungkin pernah ditemui Mas Andri Tama juga. Oh yang kayak itu ya Mas, ada ya? Ada beberapa ya Pak ya. Iya, informasi yang masuk seperti itu, dan kita lakukan penelitian. Kalau memang sudah sesuai dengan informasi yang disampaikan, terus dilakukan penindakan. Jadi mungkin kami sangat mengharapkan partisipasi dari masyarakat dalam menghentikan peredaran rokok ilegal. Jadi mungkin simple aja caranya. Yang pertama, apabila Anda penjual rokok, pedagang rokok, maka Anda dapat berpartisipasi dengan tidak menjual rokok ilegal. Dan apabila Anda adalah perokok, konsumen rokok,
agar mengkonsumsi rokok yang tidak ilegal, yang tidak ilegal. Jadi itu aja. Jadi sangat simple ininya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Iya. Baik, mungkin di antara kawan gue ingin bertanya, silakan bisa melalui telepon di 884702 atau juga 082-143-033-974. Kita bakal berikan informasi terkait dengan bea cukai sendiri, kemudian rokok ilegal itu seperti apa, tadi sudah dijelaskan panjang lebar, dan mungkin juga hal-hal lain yang diketahui oleh masyarakat ya. Jadi jangan takut. Baik, untuk berikutnya sudah ada yang ingin bergabung di kesempatan kali ini. Halo, selamat siang. Iya. Wah, ini sepertinya dialihkan ke sini pulsanya. Baik, silakan untuk pendengar Radio Glory FM, Anda bisa bertanya, bisa melalui telepon di 884702. Baik, ini ada pertanyaan di WA dari Ibu Anissa. Wah, ini Ibu yang tanya ya soal rokok ya. Ini kan rokok sama-sama bahaya, Pak. Apakah ada perbedaan antara bahaya rokok ilegal dengan rokok legal yang sudah dilekati dengan cukai? Nah, tadi sepertinya sudah dijelaskan ya bagaimana terkait dengan kandungan tar, nikotin dan lain sebagainya. Silakan dijawab kembali, Pak. Baik, terima kasih kami sampaikan. Kita harus akui memang mengkonsumsi rokok itu dalam jangka panjang akan mempengaruhi kesehatan. Jadi akan merugikan kesehatan untuk masyarakat yang sudah mengalami beberapa penyakit yang sangat rentan gitu. Mungkin rokok ini bisa mengakibatkan akibat yang sangat buruk gitu. Mau rokok ilegal atau rokok legal sama aja pengaruhnya sebenarnya. Tapi begini, yang perlu kita sampaikan adalah kalau rokok yang legal, rokok yang resmi. Gitu, yang pabriknya itu jelas itu, dia itu secara gamblang menyampaikan di situ, dan kami yakin tuh melalui penelitian di pabriknya juga bahwa kadar nikotin berapa, kadar tar berapa itu sudah dijelaskan gitu. Tapi kalau rokok yang ilegal, yang namanya penjualan rokok ilegal itu yang pasti itu harganya sangat murah. Jadi tidak mungkin mereka spend uang itu untuk penelitian hal seperti itu. Jadi kami yakin bahwa memang untuk rokok ilegal itu tidak memperhatikan hal-hal kandungan-kandungan apa di dalam asal rokok produksi ilegal saja sudah. Yang penting laku kan. Jadi kalau kita mau jawab jujur antara rokok legal sama rokok ilegal itu dalam jangka panjang memang akan sangat mempengaruhi kesehatan. Tapi dari sisi seperti tadi informasi yang kita sampaikan mengenai kandungan rokok itu yang menjadi konsen kita gitu, perhatian kita. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Mas Andri Tama, dengan hal tadi antara rokok ilegal dengan rokok legal yang sudah ditanyakan tadi oleh Bu Anissa. Apakah ada perbedaan secara ini? Kalau melihat sama-sama juga rokok ini berbahaya, begitu ya. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Nangkop gitu. Ya, jadi saya coba berperan sebagai masyarakat. Mungkin masyarakat memilih rokok yang ilegal itu karena murah. Tapi bayangkan ketika kita sudah sakit karena rokoknya tidak diinformasikan dengan benar kadar tar dan nikotinnya, biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kesehatan kita itu lebih besar daripada gap antara rokok yang ilegal dan rokok yang legal. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk menembus kesehatan itu tidak sebanding dengan gap yang ada antara rokok ilegal dan rokok legal. Dan ketika datang ke rumah sakit, peralatannya belum lengkap karena memang mereka tidak membayar cukai yang seharusnya dikembalikan untuk jaminan kesehatan. Itu kan juga yang perlu diketahui juga oleh masyarakat dan disadari. Mungkin kita berpikirnya jangka pendek, ini itu murah, kita bisa beli. Ketika jangka panjang kesehatan kita menurun dan biaya untuk mengembalikan kesehatan itu lebih mahal. Dan ketika datang ke rumah sakit perawatannya nggak lengkap karena memang tidak membayar cukai yang seharusnya kembali ke masyarakat dalam penjaminan kesehatan. Seperti itu yang perlu diketahui oleh masyarakat. Iya, jadi memang betapa pentingnya ya peran dalam
lingkup keluarga yang paling kecil sendiri. Misalkan ada bapak yang merokok, kemudian menggunakan rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai, rokok ilegal. Nah ini paling tidak bisa memberikan informasi. Betul. Atau juga mungkin bapaknya tahu, bapaknya pakai yang legal, ternyata anaknya nggak pakai yang legal karena mau cari yang murah. Bisa di edukasi, diingatkan. Betul. Jadi dari situ perannya mungkin sampai dengan ke masyarakat luas itu pastinya akan tuntas. Jadi tidak akan memberatkan bea cukai sendiri ya Pak ya, untuk lebih menyasar dari rokok-rokok ilegal seperti itu ya. Baik, karena memang waktu kita udah sangat terbatas sekali, mungkin ini adalah closing statement terlebih dahulu ya terkait dengan solusi dan peran apa saja untuk masyarakat untuk menggempur rokok ilegal. Monggo kami serahkan kepada suhunya ini Pak. Mas Aribu, monggo Pak. Closing. Yang mau kami sampaikan adalah ayo bersama-sama kenali rokok ilegal. Kita harus secara aktif dan berani melaporkan ke kantor Bea Cukai Probolinggo bila mengetahui adanya peredaran rokok ilegal. Kami membuka saluran informasi selebar-lebarnya untuk masyarakat. Kami mengharapkan ada saling interaksi yang secara terbuka, transparan, tanpa ada tekanan. Ini semua kita lakukan untuk tujuan kita, negara kita yang lebih jauh lagi, Indonesia maju. Ini harus diawali dengan semangat warganya, masyarakatnya untuk berpartisipasi aktif mendukung kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kami yakin kalau masyarakat Kabupaten Lumajang dapat menjadi teladan dan membuktikan diri kepada sebagai masyarakat yang tulus, ikhlas, dan bersahaja dalam mendukung tujuan mulia pemerintah. Saat ini Bea Cukai melakukan upaya-upaya preventif dalam bentuk kampanye dengan tagline Gempur Rokok Ilegal. Perubahan tagline kami yang sebelumnya itu Stop Rokok Ilegal menunjukkan bahwa gerakan ini akan semakin aktif dan masif dilaksanakan di seluruh Indonesia demi mencapai target peredaran rokok ilegal yang telah ditentukan oleh Bu Menteri Keuangan sebesar 3% pada tahun 2021. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan juga, sangat simpel untuk kita untuk berpartisipasi dalam gerakan ini. Untuk pedagang rokok, berhenti menjual rokok ilegal. Untuk konsumen rokok, berhenti mengkonsumsi rokok ilegal. Nah itu gempur rokok ilegal, gitu ya. Gempur rokok. Bea Cukai makin jauh. Nah itu. Baik, terima kasih untuk Pak Nangko Pasaribu, kemudian Mas Andri Tama dan juga Mbak Jelita atas kehadirannya dari Probolinggo ke Lumajang. Luar biasa. Iya, baik. Kami tadi sudah mencatat dan pasti juga untuk masyarakat sekali lagi yang ingin tanya-tanya ya terkait dengan cukai, kemudian cara membuat cukai seperti apa tadi yang sudah disampaikan, kemudian ada layanan informasi pengaduan, silakan di 089 8181 5599, untuk telepon kantor di 0335 421 863. Kemudian Facebook juga ada Bea Cukai Probolinggo, Instagram @beacukaiprobolinggo, Twitter @bc_probolinggo, email di bcprobolinggo@custom.go.id. Baik, terima kasih atas kehadiran dari Mas Andri Tama, Pak Angkop Pasaribu dan juga Mbak Jelita. Sampai kali ini, mudah-mudahan insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di lain hari pastinya. Nanti di jalan tetap semangat pastinya, jaga protokol kesehatan. Terima kasih, dan pastinya tagline kita Bea Cukai makin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik kawan, terima kasih, itu dia barusan ya perbincangan kita di segmen tamu kita bersama Bea Cukai Probolinggo hari ini Selasa 25 Mei 2021. Cukai untuk kita, untuk semua. Jadi betapa pentingnya apabila kita menggunakan rokok legal untuk pemberdayaan seperti kesehatan, kemudian juga hal-hal lainnya yang juga pastinya akan bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Johnny
Tak pernah takut